Sudah siapkah kamu melihat bagaimana juragan yang dulu angkuh dan jumawa itu kini harus menunduk di hadapan segenap mata yang dulu ia remehkan? Semua kebusukan dan rahasia kotornya tercerai-berai di hadapan seluruh warga pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesehatan dan keberkahan selalu menyertai hari-harimu ya, dimanapun kamu berada. Terima kasih banyak loh sudah mau mampir dan setia ngikutin cerita saya. Kamu dari kota mana nih? Pasti sudah penasaran kan sama kisah kali ini? Pagi itu, Mentari Ramadan baru saja bangun. Sinarnya masih malu-malu menyelinap di antara celah-celah genteng pasar yang mulai ramai. Tapi di balik keramaian itu, ada satu lapak yang jauh dari kata ceria, jauh dari kata laku. Itulah lapak milik Lestari. Lapak takjilnya yang cuma ditemani lalat-lalat nakal yang sesekali hinggap di toples kue basah yang masih utuh. Lestari cuma bisa menghela napas panjang, menatap dagangannya yang padahal sudah dia siapkan dari jam 3 subuh tadi. Kolak pisang, bubur sumsum, aneka gorengan, semua tampak menggugah selera. Tapi entah kenapa, pembeli seolah buta. Tak ada yang meliriknya sama sekali. Kamu tahu, Lestari ini bukan orang kemarin sore. Dulu dia itu kurir paket. Keliling kota, panas-panasan, hujan-hujanan, demi mengantar titipan orang. Badannya sudah terbiasa memikul berat, terbiasa menghadapi jalanan terjal. Jadi, soal kerja keras, Lestari jagonya. Tapi ya namanya hidup, ada saja cobaan yang datang. Gara-gara motornya mogok parah dan biaya servisnya mahal banget, dia terpaksa berhenti jadi kurir. Tabungan seadanya dia pakai untuk modal jualan takjil Ramadan ini. Berharap bisa menghidupi dua anaknya yang masih kecil-kecil dan ibunya yang sakit-sakitan di kontrakan sederhana mereka. Niatnya baik, ingin mencari rezeki yang halal di bulan suci ini. Tapi rupanya, niat baik saja tidak cukup kalau berhadapan dengan orang yang punya hati sehitam jelaga. Mbak Lestari, kok sepi banget sih? Padahal enak-enak loh ini takjilnya. Suara Mak Darmi, pedagang pecel di sebelah Lestari, memecah kesunyian. Mak Darmi ini baiknya luar biasa, sering menghibur Lestari kalau lagi sedih. Lestari cuma bisa senyum kecut. Nggak tahu juga, Mak. Padahal sudah saya pangkas harganya, sudah saya promosikan kemana-mana. Tapi ya gitu, kayaknya aura dagangan saya ini lagi jelek banget. Mak Darmi menatap Lestari dengan iba, lalu melirik ke arah sudut pasar yang lain. Tempat di mana lapak-lapak takjil milik orang-orang suruhan juragan pasar selalu ramai dikerumuni pembeli. Lapak-lapak itu tidak pernah sepi. Bahkan saat Lestari banting harga pun, mereka tetap jaya. Sabar ya, Nduk. Kamu tahu sendiri kan gimana tabiat si juragan itu? Dia memang gak suka kalau ada pedagang kecil yang bisa maju sendiri. Lestari mengangguk pelan. Dia tahu persis maksud Mak Darmi. Sejak Lestari mulai berjualan di pasar ini, juragan itu memang sudah pasang muka masam. Juragan ini orangnya serakah minta ampun. Dia bukan cuma pemilik tanah pasar ini, tapi juga punya pabrik kerupuk, punya banyak kontrakan, dan entah berapa banyak lagi aset yang dia sembunyikan. Pokoknya, juragan ini maunya semua orang di pasar itu harus tunduk padanya, harus ikut aturan mainnya. Kalau ada yang sedikit saja melawan, atau sedikit saja terlihat bisa mandiri, pasti langsung dia sikat habis. Awalnya, Lestari tidak terlalu ambil pusing. Dia pikir, mungkin cuma perasaan saya saja. Tapi lama-kelamaan, kejadian-kejadian aneh mulai menimpanya. Pertama, dia sering dapat giliran lapak yang paling ujung, paling pojok, yang orang jarang lewat. Kalaupun dapat di depan, besoknya pasti dipindah lagi dengan alasan yang tidak masuk akal. Lalu tiba-tiba ada selebaran yang ditempel di mading pasar. Isinya mengatasnamakan Himpunan Pedagang Pasar Sejahtera. Padahal Lestari tahu, itu cuma akal-akalan juragan. Selebaran itu bilang, kalau ada pedagang yang nakal, suka banting harga seenaknya, tidak mau ikut aturan main pasar, maka jangan harap dagangannya bisa laku. Jelas sekali itu menyindir Lestari. Puncaknya sekitar seminggu yang lalu. Waktu itu Lestari lagi nyiapin dagangan di rumah. Tiba-tiba ada anak buah juragan yang datang.
Namanya Jono. Badannya besar, mukanya seram. Dia bilang, "Mbak Lestari, besok mulai jam berapapun kamu jualan, jangan pernah lagi pasang spanduk kecil bertuliskan, 'Harga jujur, rasa juara itu ya.' Si juragan gak suka. Katanya kamu terlalu sombong." Lestari kaget. Sombong apanya? Dia cuma mau bilang kalau dagangannya enak dan harganya gak tipu-tipu. Loh, kenapa Mas Jono? Spanduk itu kan niatnya baik, kata Lestari mencoba protes. Nggak ada kenapa-kenapa. Pokoknya juragan bilang nggak boleh ya nggak boleh. Kalau sampai besok saya lihat spanduk itu masih terpasang, jangan salahin kalau nanti dagangan kamu malah saya seret ke tong sampah. Ancam Jono dengan mata melotot. Lestari terpaksa menuruti. Dia tidak punya pilihan lain. Setelah kejadian itu, penjualan Lestari makin anjlok. Seolah ada kekuatan gaib yang membuat pembeli menjauhinya. Pernah suatu hari, ada ibu-ibu yang mau beli kolak Lestari, tapi tiba-tiba diadang oleh salah satu anak buah juragan. Anak buah itu pura-pura menyapa ibu-ibu itu, lalu bilang, Ibu, mau beli takjil? Jangan di situ, Bu. Itu kolaknya rasanya aneh, sudah basi kayaknya. Mending di sebelah sana aja, punya juragan. Dijamin enak dan segar." Ibu-ibu itu langsung mengurungkan niatnya, menatap Lestari dengan tatapan tak enak hati, lalu pergi. Lestari cuma bisa menunduk. Hatinya perih sekali. Sore itu, menjelang buka puasa, lapak Lestari masih sepi. Takjilnya hampir tidak tersentuh, padahal sudah tinggal 1 jam lagi azan maghrib. Perutnya keroncongan, tenggorokannya kering karena puasa. Tapi hatinya jauh lebih sakit daripada lapar dan haus. Bagaimana dia mau bayar kontrakan akhir bulan nanti? Bagaimana dia mau beli susu untuk anaknya? Tiba-tiba, dari arah belakang, terdengar suara tawa membahana yang sangat Lestari kenal. Itu suara juragan. Dia datang, ditemani beberapa anak buahnya. Berjalan berlagak seperti raja yang sedang menginspeksi rakyatnya. Matanya yang licik menyapu seluruh lapak Lestari, dari gorengan sampai es buah yang masih penuh. Wah, wah, wah. Lihatlah siapa ini. Si pedagang paling jujur dan juara di pasar kita. Kata juragan sambil tersenyum sinis, menekan kata jujur dan juara seolah itu sebuah ejekan. Para anak buahnya ikut tertawa terbahak-bahak, seolah itu adalah lelucon paling lucu sedunia. Lestari mencoba tidak peduli. Dia pura-pura sibuk menata gelas es buahnya, padahal matanya sudah berkaca-kaca menahan perih. Loh, kok sepi banget, Neng? Mana pembelinya? Katanya mau jadi juragan takjil paling sukses sepasar. Juragan berhenti tepat di depan lapak Lestari. Tangannya yang gemuk meraih salah satu kue lapis Lestari, menciumnya sebentar, lalu dengan jijik dilemparkannya kembali ke wadah. Baunya aneh, kayaknya sudah mau basi ini. Jangan-jangan kamu pakai bahan-bahan sisa ya, Neng? Ingat loh, bulan puasa itu harus jujur. Jangan sampai kasih makanan jelek ke pembeli. Apalagi ke orang yang lagi puasa. Dosa. Ucapan juragan itu seperti pisau yang mengiris-iris hati Lestari. Kue itu baru saja dia buat pagi tadi, dengan bahan-bahan terbaik yang dia sisihkan dari uang belanjanya. Tak ada satupun yang busuk atau basi. Lestari sudah mengerahkan semua tenaga dan kemampuannya untuk membuat takjil itu. Tapi sekarang, juragan menghina hasil jerih payahnya di depan umum, di depan para pedagang lain yang diam-diam menyaksikan kejadian itu. Wajah Lestari memerah menahan amarah dan malu yang luar biasa. Dia ingin sekali membantah, ingin sekali berteriak bahwa juragan itu bohong besar. Tapi apa dayanya, dia hanyalah pedagang kecil yang tak punya kekuatan. Maaf juragan, takjil saya tidak ada yang basi. Semua masih baru, kata Lestari mencoba menahan getaran suaranya. Juragan tertawa keras, tawanya menggelegar ke seluruh penjuru pasar. Baru kamu bilang, Cih, kamu ini memang tidak tahu diri ya. Sudah bagus dikasih tempat jualan di sini. Sudah bagus nggak diusir. Malah sok-sokan mau bersaing sama lapak saya. Kamu pikir saya nggak tahu ya? Dulu kamu cuma kurir paket. Kurir paket kok mau jadi saingan saya? Jangan mimpi.
Jantung Lestari rasanya diremas kuat-kuat. Tubuhnya bergetar hebat. Kenapa juragan harus menyebut masa lalunya itu? Kenapa harus direndahkan seperti itu? Seolah-olah menjadi kurir paket itu adalah pekerjaan hina yang tak layak disebut. Padahal, dari pekerjaan itu dia bisa menyambung hidup keluarganya. Dari keringatnya sendiri. Dulu kamu kurir paket, keliling kampung, hujan-hujanan, cuma bawa barang orang. Sekarang kamu mau sok-sokan jualan takjil. Lihat itu, sepi kan? Itu tandanya kamu memang gak cocok jadi pedagang. Mending kamu pulang saja, urus anakmu di rumah. Jangan sok-sokan cari uang di sini. Di sini itu tempatnya orang-orang kelas atas, bukan kamu yang cuma remahan rengginang. Juragan meludah ke samping, tepat di dekat lapak Lestari, seolah-olah Lestari itu sesuatu yang menjijikan. Para pedagang lain yang tadi diam-diam menonton, kini ikut menunduk, tak berani menatap Lestari. Mereka tahu, juragan itu memang kejam. Siapapun yang berani melawan, pasti akan dihabisi. Lestari merasakan pandangan iba dan ejekan bercampur jadi satu. Air matanya sudah tak terbendung lagi, menetes membasahi pipi. Dia menunduk dalam-dalam, malu sekali. Harga dirinya diinjak-injak begitu saja. Sudah, sana pergi. Jangan bikin pasar ini bau apek karena daganganmu yang gak laku itu. Hardik juragan. Lalu dia dan rombongannya pergi sambil tertawa-tawa puas. Lestari masih mematung di tempatnya. Kakinya lemas, badannya terasa ringan seperti tak punya tulang. Dia menatap dagangannya yang masih utuh, lalu menatap keramaian pasar yang seolah mengejeknya. Hatinya hancur berkeping-keping. Begitu hinakah dirinya di mata juragan? Begitu tak berhargakah kerja kerasnya? Tapi di tengah rasa hancur itu, sebuah kilasan ingatan tiba-tiba muncul di benaknya. Kilasan saat dulu dia masih jadi kurir, mengantar paket ke rumah-rumah besar, ke kantor-kantor mewah. Salah satunya adalah kantor milik juragan sendiri. Ada satu paket penting yang harus diantar langsung ke tangan juragan. Saat itu, juragan sedang tidak ada di tempat, dan Lestari disuruh menunggu di ruang tunggu. Tidak sengaja, dia melihat selembar kertas tercecer di bawah meja. Kertas itu bukan kertas biasa. Kertas itu berisi angka-angka dan kode-kode yang aneh. Seolah-olah laporan keuangan yang dimanipulasi, berkaitan dengan lahan pasar dan aset-aset lain juragan. Di sana juga tertulis jelas beberapa transaksi mencurigakan yang mengarah pada penggelapan pajak yang nilainya fantastis. Lestari yang dulunya sering iseng ikut kursus komputer dan sedikit mengerti soal administrasi, langsung paham. Itu adalah bukti kejahatan besar. Entah mengapa, Lestari saat itu refleks mengambil kertas itu, menyimpannya di dalam tasnya, lalu pergi begitu saja setelah berhasil menyerahkan paket. Dia bahkan sempat memfoto kertas itu berkali-kali dengan ponselnya, hanya untuk berjaga-jaga. Saat itu, dia tidak tahu akan pakai bukti itu untuk apa. Dia hanya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sekarang, setelah dihina dan direndahkan sampai ke akar-akarnya seperti ini, ingatan itu kembali berkelebat dengan sangat jelas. Sebuah bara api kecil mulai menyala di dasar hatinya yang hancur. Bara api dendam dan amarah. Juragan boleh saja merendahkannya. Juragan boleh saja menghancurkan mata pencahariannya. Tapi dia tidak tahu bahwa Lestari punya kartu as yang bisa menghancurkan juragan itu berkeping-keping. Lebih hancur dari hati Lestari saat ini. Dia tidak tahu kalau remahan rengginang yang dia ejek ini sebenarnya punya kepingan bom waktu yang siap meledak dan meluluh lantakan semua keserakahannya. Lestari mengepalkan tangannya. Juragan, kamu memang sudah keterlaluan. Kali ini, saya tidak akan diam saja. Ucapnya dalam hati. Matanya yang tadi penuh air mata, kini memancarkan tekad yang membara. Ini baru permulaan juragan. Permulaan kehancuranmu. Kalian tahu, rasanya diperlakukan tidak adil. Rasanya sesak, perih, dan marah jadi satu. Itu yang dirasakan Lestari setelah kejadian kemarin. Setelah si juragan Komar itu benar-benar menunjukkan taringnya, menjebol harapan Lestari dengan sengaja. Pagi itu, Lestari bangun dengan sisa-sisa bengkak di mata. Bukan karena tangisan semalam saja, tapi juga karena kurang tidur, karena kepikiran.
Anak-anaknya masih pulas, mimpi indah entah apa. Suaminya, Mas Rudi, sudah keluar sejak subuh buta, mencoba mencari rezeki serabutan yang makin sulit didapat. Langit memang masih gelap, tapi di hati Lestari rasanya jauh lebih gelap lagi. Pasar yang seharusnya jadi ladang rezeki, kini terasa seperti medan perang. Masa iya aku harus menyerah begitu saja? Batinnya sambil mengaduk teh hangat di dapur kontrakan yang sempit. Semangatnya memang sempat runtuh. Tapi mengingat wajah polos anak-anaknya dan perjuangan Mas Rudi, entah dari mana ada api kecil menyala lagi di dadanya. Kali ini bukan api kekesalan biasa, tapi api perlawanan. Dengan tekad yang membara, Lestari tetap menyiapkan adonan kolak, menggoreng tempe mendoan, dan membungkus es campur. Tangannya cekatan, otaknya berpikir keras. Apalagi ya yang akan dilakukan Juragan Komar itu? Tanyanya dalam hati. Dia tahu, orang seperti Komar tidak akan berhenti hanya dengan membuat dagangannya sepi. Pasti ada lagi. Dan benar saja dugaan Lestari, kamu tahu? Siang harinya, ketika matahari sudah terik menyengat kulit dan orang-orang mulai bersiap mencari takjil untuk buka puasa, Lestari sudah duduk manis di lapaknya. Tapi suasana di sekitar lapak Lestari terasa beda. Lebih sepi dari biasanya. Bukan cuma sepi pembeli, tapi juga sepi obrolan. Pedagang lain yang biasanya ramah menyapa, kini cuma melirik sekilas, lalu buru-buru memalingkan muka. Beberapa ada yang pura-pura sibuk menata dagangan. Ada yang sibuk bermain ponsel. Mereka seperti sengaja menjaga jarak, takut entah kenapa. Lestari tahu, ini pasti ulah si Komar. Dia pasti menyebar ancaman atau omongan busuk tentang Lestari. Tidak lama kemudian, Lestari melihat gerombolan cowok bertato, berbadan tegap, dan dengan tatapan garang, mulai mondar-mandir di depan lapaknya. Mereka bukan pembeli, itu jelas. Mereka cuma berdiri bergerombol, sesekali tertawa keras, lalu meludah sembarangan. Pandangan mereka seringkali mengarah ke lapak Lestari, dengan tatapan mengintimidasi. Orang-orang yang tadinya mau mampir membeli, jadi ragu. Mereka cuma melirik sekilas, lalu buru-buru jalan menjauh, mencari lapak lain. 1 jam berlalu, 2 jam berlalu, dan dagangan Lestari yang harusnya sudah ludah separuh, kini masih utuh. Kolak dingin, mendoan mengembang, es campur tak tersentuh. Hati Lestari rasanya seperti diiris sembilu. Keringat dingin mulai membanjiri punggungnya, bukan karena panas matahari, tapi karena ketakutan dan putus asa. "Pak, beli kolaknya, Pak. Enak loh ini." Lestari mencoba menawarkan dengan senyum paksa pada seorang bapak-bapak yang kebetulan lewat. Tapi bapak itu hanya menggeleng. Matanya sekilas melirik gerombolan preman di depan, lalu buru-buru pergi. "Sudah dibilang, jangan cari masalah di sini. Juragan Komar itu penguasa di pasar ini, Neng." Tiba-tiba salah satu preman itu mendekat, suaranya berat, matanya melotot. "Mending tutup aja, biar nggak makin rugi." Tambahnya, lalu tertawa mengejek bersama teman-temannya. Lestari diam, tangannya mengepal di bawah meja. Jantungnya berdegup kencang. Ia ingin sekali membalas, tapi ia sadar meladeni orang-orang seperti ini hanya akan membuat masalah makin besar. Ia harus sabar, ia harus cerdik. Pulang dari pasar hari itu, Lestari membawa kembali hampir semua dagangannya. Perasaannya campur aduk, marah, sedih, dan cemas. Bagaimana ia bisa bertahan kalau begini terus? Bagaimana ia bisa membeli susu untuk si bungsu? Bagaimana ia membayar uang kontrakan bulan depan? Air matanya kembali menetes, membasahi pipi. Ia menoleh ke arah suaminya yang sedang duduk di sudut ruangan. Wajahnya lesu. "Mas, bagaimana ini?" tanyanya lirih. Mas Rudi hanya bisa menghela napas panjang, menatap Lestari dengan tatapan penuh penyesalan, karena tak bisa berbuat banyak. Malam harinya, setelah anak-anak tidur, Lestari duduk di meja tua di dapur kontrakannya. Diambilnya sebuah kotak kaleng bekas biskuit dari dalam lemari. Isinya,
bukan perhiasan atau uang simpanan, melainkan beberapa lembar kertas lusuh yang Lestari simpan rapat-rapat. Kertas-kertas itu adalah kartu as Lestari, yang ia temukan secara tak sengaja dulu ketika ia masih jadi kurir paket. Kalian ingat, Lestari kan dulu kurir paket. Dia sering mengantar kemana-mana, termasuk ke kantor-kantor kecil di sekitar pasar. Dulu ia pernah mengantar paket penting ke sebuah kantor notaris yang tidak jauh dari area pasar. Waktu itu, kurir lain sedang kebanjiran orderan, jadi Lestari yang kebetulan lewat diminta membantu. Paket itu isinya berkas-berkas properti, surat-surat tanah, dan beberapa laporan keuangan. Karena si penerima sedang keluar, Lestari sempat menunggu lama di sana. Tanpa sengaja, ia mendengar obrolan beberapa staf tentang permainan juragan komar terkait lahan pasar. Obrolan itu berpusar tentang penguasaan lahan pasar yang seolah-olah milik Komar, padahal ada banyak tanah-tanah kecil yang sebenarnya milik warga, yang dibeli dengan harga murah dan diputarbalikkan statusnya. Belum lagi urusan pajak yang diakali sedemikian rupa. Lestari yang dulunya memang sering jadi saksi mata berbagai macam permainan di lapangan, langsung merasa ada yang janggal. Dia memang tidak paham detailnya waktu itu, tapi otaknya merekam semua informasi yang tidak sengaja didengarnya. Kebetulan sekali, saat ia hendak pamit, ada beberapa lembar berkas yang jatuh dari meja staf yang sedang terburu-buru. Berkas itu berisi salinan-salinan surat jual beli tanah yang mencurigakan, dan slip-slip pembayaran pajak yang angkanya terasa aneh untuk skala pasar sebesar itu. Lestari, dengan naluri penasarannya, langsung memungutnya dan berpura-pura mengembalikannya. Tapi ia sempat mencuri pandang, melihat beberapa nama dan angka yang mencurigakan. Tanpa pikir panjang, ia diam-diam menyimpan beberapa lembar salinan penting yang menurutnya janggal, berharap suatu saat bisa berguna. Entah untuk apa, ia tidak tahu. Yang jelas, ada perasaan tidak enak di hatinya. Kini, di bawah cahaya lampu redup, Lestari meneliti kembali berkas-berkas itu. Ada salinan akta jual beli beberapa petak tanah di area pasar yang dibeli dengan harga sangat rendah, jauh di bawah harga pasaran, dari beberapa warga yang namanya Lestari kenal sebagai pedagang kecil. Tanggalnya sudah agak lama, tapi Lestari ingat betapa tiba-tiba beberapa pedagang itu kehilangan lapak dan harus pindah entah kemana, setelah diiming-imingi imbalan uang yang katanya besar, tapi sebenarnya tak seberapa. Lalu ada juga beberapa slip pembayaran pajak bumi bangunan, PBB, dan pajak penghasilan, PPH, yang angkanya terasa janggal. Nilai aset pasar yang besar, tapi pajaknya kok kecil sekali. Lalu ada beberapa nama perusahaan fiktif yang dipakai sebagai perantara. Jadi, ini semua benar. Bisik Lestari pada dirinya sendiri. Matanya menyala. Selama ini, dia hanya menyimpan berkas itu karena firasat. Sekarang, dengan tekanan juragan Komar yang semakin menggila, Lestari mulai melihat benang merahnya. Juragan Komar tidak hanya menguasai pasar dengan cara yang sah, tapi juga dengan cara kotor, mengakali pajak, dan mungkin juga memanipulasi kepemilikan lahan dari orang-orang kecil yang tak berdaya. Kalian bisa bayangkan kan, betapa marahnya Lestari. Dia adalah korban juragan Komar, dan sekarang dia memegang bukti kalau juragan Komar adalah penjahat yang lebih besar dari yang ia kira. Kamu memang sudah keterlaluan, Komar, gumam Lestari, suaranya serak. Kamu pikir aku akan diam saja? Kamu pikir aku akan menyerah begitu saja? Lestari meletakkan berkas-berkas itu kembali ke dalam kotak kaleng, lalu menyimpannya lagi dengan hati-hati. Tapi kali ini ada perubahan dalam dirinya. Kemarahannya sudah berubah menjadi tekad yang kuat. Ia tahu, melawan orang seperti juragan Komar tidak bisa hanya dengan adu mulut atau adu fisik. Ia harus menggunakan otaknya, menggunakan kelemahan si juragan sendiri. Keesokan harinya, tekanan dari juragan Komar semakin menjadi-jadi. Gerombolan preman itu tidak hanya berdiri di depan lapak Lestari, tapi juga mulai sengaja menyinggung-nyinggung pedagang lain, seolah-olah menunjukkan siapa bosnya. Seorang pedagang gorengan di sebelah Lestari, Bu Sumi, yang tadinya sering senyum ramah, kini tak berani lagi. Bahkan saat Lestari mencoba menyapa, Bu Sumi hanya melirik takut, lalu buru-buru bilang, "Maaf ya, Neng, saya nggak mau ikut campur." Puncaknya, menjelang waktu berbuka puasa,
Saat Lestari sedang membereskan dagangannya yang lagi-lagi sepi pembeli, Juragan Komar muncul. Dia datang dengan pakaian rapi, jam tangan mengkilap, dan senyum remehkan di bibirnya. Dua orang anak buahnya yang paling kekar mengawal di belakangnya. Wah, Lestari, kok belum tutup? Daganganmu gak laku ya? Ucap Komar dengan nada mengejek yang sangat kentara. Matanya berkeliling, menilai dagangan Lestari yang masih utuh. Lestari menegakkan punggungnya, menatap lurus ke mata Komar. Rezeki itu sudah diatur juragan. Mau laku atau tidak, itu urusan Gusti Allah. Jawab Lestari tenang, berusaha menyembunyikan getaran di hatinya. Komar tertawa renyah, tawa yang menusuk hati. Halah, Gusti Allah katanya. Kalau juragan sudah turun tangan, jangankan rezeki, napas aja bisa saya atur Lestari. Kamu itu cuma pedagang kecil. Sudahlah, jangan ngeyel. Mending cari tempat lain saja. Pasar ini bukan buat orang-orang seperti kamu. Dia sengaja menekan kata orang-orang seperti kamu, seolah Lestari adalah sampah yang tak layak ada di sana. Memangnya kenapa kalau saya pedagang kecil juragan? Apa pedagang kecil tidak boleh mencari rezeki? Tanya Lestari. Suaranya sedikit bergetar, tapi ia mencoba kuat. Komar mendengus. Tentu saja boleh, asal tidak mengganggu kenyamanan. Lapak kamu itu bikin kotor pemandangan. Pedagang lain jadi nggak nyaman. Atau jangan-jangan kamu memang sengaja mencari gara-gara ya? Kamu pikir saya tidak tahu kalau kamu sering cerita-cerita yang aneh-aneh tentang pasar ini ke pedagang lain? Tuduhnya tanpa basa-basi. Padahal Lestari tak pernah berani bicara apa-apa. Apalagi saat semua pedagang menjauhinya. Lestari terkejut. Saya tidak pernah cerita apa-apa juragan. Oh iya, jangan bohong Lestari. Saya tahu segalanya di pasar ini. Saya bisa bikin hidupmu susah. Lebih susah dari yang kamu bayangkan. Ancam Komar, matanya menyipit penuh peringatan. Pulang saja sana, pasar ini sudah penuh dengan orang-orang yang taat aturan. Kalau kamu tidak taat, ya terpaksa saya bersihkan. Kata bersihkan itu diucapkan Komar dengan penekanan yang menakutkan, seolah Lestari adalah kotoran yang harus disingkirkan. Mendengar ancaman itu, Lestari mengepalkan tangannya lebih erat. Tenggorokannya tercekat, tapi ia menolak untuk menyerah. Ia tahu Komar sedang memancingnya. Mencoba melihat seberapa jauh Lestari bisa bertahan. Tapi Lestari bukan lagi kurir paket yang polos. Ia sudah melihat banyak hal kotor di balik layar. Saya akan tetap di sini, juragan. Jawab Lestari. Suaranya pelan tapi tegas. Selama saya tidak melanggar aturan, saya punya hak untuk berdagang. Komar tergelak lagi. Kali ini lebih keras. Diikuti tawa renyah anak buahnya. Hah, hak. Kamu bicara hak sama saya. Di pasar ini, hak itu saya yang tentukan, Lestari. Kamu itu cuma remahan rengginang yang berani-beraninya melawan kerupuk kaleng. Lihat saja nanti, kamu akan menyesal. Komar lalu menunjuk dagangan Lestari dengan ujung sepatu kulitnya. Mending kamu jual rugi saja semua ini, Lestari. Daripada besok-besok nggak ada yang mau beli sama sekali. Atau malah ada yang sengaja merusak. Bisa saja kan? Dia tersenyum sinis, lalu pergi meninggalkan Lestari yang mematung. Ancaman itu, tatapan mata Komar yang penuh kesombongan dan tawa mengejeknya. Semuanya berputar di kepala Lestari. Perasaan dipermalukan dan diremehkan di depan umum, di depan pedagang lain yang ketakutan dan tak berani menolong, membakar habis kesabarannya. Kamu bisa bayangkan kan, betapa malunya Lestari saat itu. Namun, rasa malu itu justru memicu sesuatu yang lebih besar dalam dirinya. Malam itu, setelah berhasil menjual sisa dagangannya di komplek perumahan dekat kontrakannya dengan harga jauh lebih murah, Lestari pulang dengan perasaan campur aduk. Air mata sempat menetes lagi, tapi kali ini bukan air mata putus asa. Ini air mata kemarahan. Ia menghela napas panjang, lalu mengambil lagi kotak kaleng berisi berkas-berkas rahasia Juragan Komar. Kamu kira aku tidak tahu apa-apa, Juragan?
Kamu kira aku tidak punya apa-apa? Bisiknya. Kamu mau aku hancur, Juragan. Kamu mau aku nangis darah. Oke, kalau begitu. Mari kita lihat siapa yang akan hancur duluan. Kata Lestari pelan. Matanya menatap tajam lembaran-lembaran kertas itu. Di dalam kepalanya, satu persatu kepingan puzzle mulai tersusun. Bukti-bukti yang tadinya hanya tumpukan kertas tanpa makna, kini menjadi senjata paling mematikan. Juragan Komar, kamu memang sudah keterlaluan. Kali ini, saya tidak akan diam saja. Ini baru permulaan, Juragan. Permulaan kehancuranmu. Lestari tahu, sekarang bukan waktunya untuk sekadar bertahan. Sekarang waktunya menyerang balik. Dengan strategi, dengan cerdik, dan dengan kebenaran yang akan menghantam Juragan Komar sampai ke akar-akarnya. Dia tidak akan membiarkan Juragan Komar lolos begitu saja. Tidak, setelah semua yang Juragan itu lakukan padanya, pada pedagang kecil lainnya, dan pada martabat Lestari. Juragan Komar, kamu akan membayar mahal. Sore itu, di tengah hiruk-pikuk pasar takjil Ramadan yang sebenarnya ramai, tapi terasa hampa buat Lestari. Kamu bisa lihat sendiri bagaimana Juragan Komar semakin menjadi-jadi. Bukan cuma sepi pembeli, tapi sekarang malah ada anak buahnya yang mondar-mandir di depan lapak Lestari, seolah sengaja menghalangi pandangan orang. Dua laki-laki berbadan tegap, tato tribal di leman, berdiri sambil ngobrol keras-keras, ketawa-ketawa. Kadang sengaja menendang sedikit wadah es buah Lestari sampai airnya sedikit tumpah. Lestari cuma bisa menarik napas dalam-dalam. Dadanya sesak, perih. Ini bukan lagi soal rezeki yang seret. Ini soal harga diri. Ini soal intimidasi terang-terangan yang bikin dia merasa terpojok, sendirian di tengah keramaian. Pedagang lain cuma bisa melirik, kasihan, tapi tak berani bersuara. Siapa yang berani melawan Juragan Komar, si pemilik lahan sewaan terbesar di pasar ini, yang omongannya kayak sabda raja? Nggak laku, Neng. Kok sepi amat? Salah satu anak buah Juragan Komar nyengir lebar. Matanya jelalatan ke dagangan Lestari yang masih penuh. Nada suaranya mengejek, sengaja biar semua orang dengar. Lestari mengangkat pandangan, menatap mata mereka satu persatu. Bukan tatapan takut, bukan tatapan menyerah, tapi tatapan yang menyimpan bara, yang entah kapan akan meledak. Rezeki sudah diatur, Mas. Jawabnya pelan. Tangannya sigap membersihkan tetesan es buah yang tumpah, seolah tak terpengaruh. Diatur sih, diatur. Tapi kalau tempatnya nggak berkah, ya gimana mau laris? Kata temennya yang lain, sambil mencomot satu buah kurma dari toples di meja Lestari tanpa izin. Enak juga nih, nggak sebanding sama dagangan utamanya yang nggak laku. Lestari mengepalkan tangannya di bawah meja. Nyeri rasanya melihat bagaimana mereka meremehkan usahanya. Usahanya untuk sekadar menyambung hidup demi keluarga di rumah. Dulu saat jadi kurir paket, dia mungkin sering dilempar kata-kata pedas dari pelanggan yang gak sabaran, atau bos yang pelit bonus. Tapi ini beda. Ini serangan pribadi, langsung menghantam ke jantung perjuangannya. Tak lama kemudian, sebuah mobil Pajero hitam mengkilap berhenti persis di depan gang masuk pasar. Dari sana, Juragan Komar turun dengan setelan batik mahal dan kopiah hitam yang entah kenapa terlihat semakin angkuh di kepalanya. Senyumnya lebar, penuh kemenangan. Seperti singa yang baru saja menemukan mangsa lemah. Wah, kok masih di sini toh Neng Lestari? Suaranya menggelegar, sengaja menarik perhatian. Semua mata tertuju pada Lestari dan Juragan Komar. Saya kira sudah minggir toh. Tempat ini kan buat pedagang yang serius, yang mau majukan pasar, bukan yang cuma numpang lewat bikin kumuh. Jantung Lestari berdegup kencang. Kumuh. Dia selalu menjaga lapaknya bersih, rapi.
Lebih bersih dari lapak-lapak lain yang sering dia lihat dipenuhi sampah bekas bungkus makanan atau puntung rokok. Juragan Komar memang sengaja mencari gara-gara. Saya cuma cari nafkah, Juragan, kata Lestari. Suaranya berusaha tetap tenang. Padahal di dalam, badai amarah sudah bergejolak. Dia harus menahan diri. Belum waktunya. Nafkah, jangan-jangan cuma pengemis berkedok jualan. Sahut Juragan Komar. Tawarannya keluar dari kerongkongannya. Anak buahnya ikut tertawa, mengamini juragan mereka. Sudah sepi begitu, nggak malu sama dagangan yang masih utuh. Jangan-jangan niatnya memang cuma numpang nongkrong, cari simpati. Nanti kalau sudah sore, dagangannya dibuang aja, biar dikira pedagang rugi. Kan bisa minta-minta kan? Kamu bisa bayangkan betapa panas telinga Lestari mendengar tuduhan itu. Rasanya ingin sekali dia melempar sendok es buah tepat ke muka Juragan Komar. Dia, seorang Lestari yang sudah banting tulang sejak subuh, menyiapkan takjil dengan tangan sendiri dari bahan-bahan terbaik, dituduh pengemis, dituduh cari simpati. Tapi dia ingat pesan ibunya. Orang sabar, rezekinya lebar, Nak. Kalau ada yang zolim, biarkan Tuhan yang bales. Bukan Tuhan yang balas secara pasif, tapi Tuhan yang memberi kekuatan untuk membalas secara cerdik dan terencana. Maaf Juragan, saya tidak pernah punya niat seburuk itu. Lestari menatap lurus Juragan Komar. Saya cuma ingin mencari rezeki yang halal. Halal, jangan-jangan modalnya aja dari minjem rentenir, makanya ngotot banget. Juragan Komar terkekeh sinis. Dia maju selangkah, menatap Lestari dari atas ke bawah. Dengar ya, Neng, pasar ini punya aturan. Yang bikin ramai ya juragan-juragan kaya macam saya. Kamu ini cuma remahan. Kalau nggak bisa ikuti aturan, mending minggir saja. Nanti pasarnya jadi kumuh, pedagang lain pada rugi. Perkataan Juragan Komar itu seolah-olah dia adalah pahlawan pasar, penyelamat para pedagang. Padahal, dia sendiri tahu, Lestari tahu, dan sebagian besar pedagang di sana juga tahu bahwa semua aturan yang dia buat itu hanya untuk kepentingannya sendiri. Aturan tentang lokasi lapak, aturan tentang pungutan keamanan, kebersihan, bahkan aturan tentang supplier bahan baku, semuanya bermuara pada keuntungan Juragan Komar. Dia seperti laba-laba yang menjerat seluruh sudut pasar dengan jaring-jaring kekuasaannya. Saya kira saya tidak melanggar aturan apapun, Juragan, kata Lestari pelan. Dia sudah menyewa tempat ini sesuai prosedur. Semua iuran sudah dibayar. Oh iya? Juragan Komar menyeringai. Aturan itu bisa berubah, Neng. Apalagi kalau ada yang bikin pasar ini nggak nyaman. Kamu lihat itu, lapak kamu kosong melompong. Bikin pemandangan pasar jadi jelek. Pedagang lain jadi mikir, jangan-jangan pasarnya memang sepi. Padahal enggak. Itu karena ada satu lapak yang bikin aura negatif. Aura negatif? Lestari hampir saja tertawa. Dia yang bikin aura negatif? Atau justru Juragan Komar dengan segala intriknya yang bikin pasar ini jadi mencekam? Saya cuma punya modal kecil, Juragan. Berharap bisa jualan di bulan puasa ini. Lestari mencoba beradu argumen, tapi dia tahu ini sia-sia. Juragan Komar tidak peduli. Dia hanya ingin melihat Lestari tunduk atau enyah dari pasar. Modal kecil itu bukan masalah saya, Neng. Itu masalah kamu. Juragan Komar menunjuk Lestari dengan jari telunjuknya. Saya ini pengelola pasar. Saya harus mikirin kesejahteraan semua pedagang. Kalau ada satu yang bikin masalah, ya harus saya singkirkan. Ini demi kebaikan bersama. Kata-kata kebaikan bersama dari mulut Juragan Komar terdengar seperti lelucon paling pahit yang pernah Lestari dengar. Kebaikan siapa? Kebaikan dompetnya sendiri maksudnya. Lestari tahu betul, lewat perantara teman-teman kurirnya dulu, bagaimana Juragan Komar suka memanipulasi harga sewa kios, memalsukan data keuangan pasar, bahkan main mata dengan oknum dinas terkait untuk memperluas lahan pasar tanpa izin yang benar. Dia punya bukti otentik yang akan membongkar semua itu. Bukti yang dia temukan secara tidak sengaja, dari dokumen-dokumen yang pernah dia antar,
atau obrolan yang tidak sengaja dia dengar saat dia masih jadi kurir paket, yang kemudian dia kumpulkan dan cocokkan dengan data saat dia mulai berjualan di pasar ini. Juragan, saya akan tetap berjualan di sini sampai Ramadan berakhir, kata Lestari. Nada suaranya berubah tegas. Ada kekuatan baru yang terpancar dari matanya, membuat Juragan Komar sedikit terkejut. Oh, berani kamu melawan saya. Juragan Komar mendengus. Kamu pikir saya tidak bisa membuat hidup kamu lebih sulit lagi? Jangan harap ada yang mau beli dagangan kamu. Jangankan beli, melirik saja tidak akan ada yang berani. Dan benar saja, anak buah Juragan Komar semakin gencar. Mereka bukan cuma menghalangi, tapi juga sesekali meneriaki calon pembeli yang mendekat. Jangan beli di situ, Mbak, nanti kena sial. Atau, makanan di sini gak enak, saya sudah coba. Mata Lestari panas, tapi tidak ada air mata yang jatuh. Air matanya sudah kering, diganti dengan api dendam yang membara. Dia melihat Juragan Komar melangkah pergi, dengan senyum puas di bibirnya, yakin bahwa dia sudah memenangkan pertarungan ini. Dia tidak tahu bahwa setiap kata hinaan yang dia lontarkan, setiap tindakan zolim yang dia lakukan, sedang Lestari rekam baik-baik. Bukan cuma di ingatannya, tapi juga di hatinya. Dan semua itu akan menjadi bahan bakar untuk rencananya. Malam harinya, setelah pulang dari pasar dengan dagangan yang hampir tak berkurang, Lestari termenung di kamarnya yang sederhana. Suaminya sudah tidur pulas, lelah setelah seharian jadi ojol. Anak-anaknya sudah di alam mimpi. Di bawah remangnya lampu belajar, Lestari membuka kembali amplop coklat yang selama ini dia simpan rapat-rapat. Di dalamnya ada fotokopi dokumen-dokumen penting, rekaman suara obrolan, dan beberapa lembar catatan kecil berisi angka-angka dan nama-nama yang Lestari kumpulkan. Ini bukan cuma soal sewa lahan, penggelapan pajak, atau manipulasi aset pasar. Ini juga soal kesaksian dari beberapa pedagang lama yang pernah kena tipu Juragan Komar, tapi takut bersuara. Lestari ingat bagaimana dia, sebagai kurir paket, pernah mengantar sebuah amplop tebal berisi uang ke alamat seorang pejabat dinas kota, persis setelah Juragan Komar berhasil membeli beberapa lahan tambahan di belakang pasar dengan harga miring. Dia bahkan pernah tak sengaja mendengar Juragan Komar bertelepon, membicarakan cara mengamankan laporan keuangan pasar agar pajak yang dibayar bisa lebih kecil. Informasi-informasi itu dulu hanya sekedar data pekerjaan, tapi kini, di tangan Lestari, semua itu menjadi senjata. Kamu pikir kamu bisa semena-mena, Juragan Komar? Bisiknya pada diri sendiri sambil menatap tumpukan bukti itu. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena menahan emosi yang meluap. Kamu pikir saya cuma pedagang kecil yang bisa kamu injak-injak begitu saja? Kamu salah besar. Dia sudah merangkai semua kepingan puzzle itu menjadi sebuah gambaran utuh tentang kejahatan Juragan Komar. Dia tahu pasti berapa kerugian negara akibat penggelapan pajak. Berapa banyak pedagang yang dirugikan karena praktik curang Juragan Komar dalam memanipulasi sewa. Bahkan, dia punya bukti Juragan Komar memalsukan tanda tangan beberapa ketua paguyuban pedagang untuk sebuah proyek pembangunan yang dananya dia gelapkan sendiri. Ini bukan lagi sekadar kasus perdata. Ini pidana murni, dengan banyak pasal yang bisa menjeratnya. Lestari memikirkan langkah selanjutnya. Dia tidak bisa langsung menyerahkan bukti ini ke polisi begitu saja. Juragan Komar punya banyak backingan, banyak koneksi. Bukti ini harus diluncurkan dengan cara yang tepat, di waktu yang tepat, dan di hadapan orang banyak, agar tidak bisa dimanipulasi atau dihilangkan begitu saja. Dia ingin Juragan Komar merasakan malu, hina, dan hancur di depan umum. Sama seperti bagaimana Juragan Komar menghinanya di pasar tadi siang. Dia ingat teman lama sesama kurir dulu. Seorang lulusan hukum yang kini bekerja di sebuah lembaga bantuan hukum gratis. Temannya itu cerdik dan paling benci dengan ketidakadilan.
Lestari merasa sudah waktunya untuk menghubungi dia. Tapi tidak untuk menyerahkan kasus ini sepenuhnya. Lestari hanya butuh saran, strategi, dan mungkin sedikit koneksi agar apa yang dia miliki bisa meledak dengan dahsyat. Dia tidak akan membiarkan Juragan Komar lolos begitu saja. Tidak, setelah semua yang Juragan itu lakukan padanya, pada pedagang kecil lainnya, dan pada martabat Lestari. Juragan Komar, kamu akan membayar mahal. Kamu akan menyesali setiap hinaan dan setiap kezaliman yang kamu lakukan. Dan kamu akan tahu bahwa orang kecil seperti Lestari ini, ketika sudah punya bukti, bisa jadi lawan yang lebih mematikan dari siapapun yang pernah kamu hadati. Hari-hari Juragan Komar yang penuh kesombongan itu sebentar lagi akan berakhir. Dan Lestari akan memastikan itu. Dengan tangan dinginnya, dengan bukti yang berbicara lebih keras dari teriakan apapun. Panas terik bulan puasa itu seolah tak ada artinya dibanding panasnya hati Lestari setiap melihat dagangannya sepi. Kamu tahu rasanya kan? Sudah capek-capek bangun pagi, belanja bahan, meracik bumbu, goreng ini itu. Cuma laku beberapa potong. Apalagi ada yang sengaja bikin kamu susah. Itu rasanya diinjak-injak harga diri sampai ke dasar bumi. Seminggu ini, Juragan Komar makin menjadi-jadi, kamu tahu. Setelah kejadian dia usir pembeli kemarin, besoknya dia malah nyewa beberapa preman ecek-ecek buat nongkrongin lapak Lestari. Bukan cuma nongkrong, mereka sengaja pasang muka sangar, ngobrol kenceng-kenceng dengan nada preman pasar. Kadang sambil ngerokok di dekat makanan Lestari. Bau asap rokoknya itu loh, bikin orang yang mau beli jadi males. Siapa sih yang mau beli gorengan atau kolak yang baunya campur asap rokok? Tentu saja tidak ada. Setiap ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang mendekat, para preman suruhan Juragan Komar itu langsung pura-pura batuk keras. Atau malah dengan sengaja nginjak-nginjak sampah di dekat gerobak Lestari sampai baunya semerbak. Modus-modus kotor ini, kamu tahu, jelas-jelas bikin pembeli kabur. Mereka yang tadinya tertarik dengan menu Lestari yang memang terkenal enak dan murah, langsung mundur teratur. Wajah Lestari memerah menahan amarah. Tapi dia cuma bisa diam, pura-pura tidak melihat. Dia tahu kalau dia melawan sekarang, justru itu yang diinginkan Juragan Komar. Dia ingin Lestari diusir dari pasar ini, bahkan kalau bisa, Lestari kapok berjualan di pasar manapun. Wah, sepi amat, Neng. Suatu sore, saat matahari mulai condong ke barat, menjelang waktu buka puasa, Juragan Komar datang dengan istri dan anak perempuannya, Nanda. Mereka bertiga berjalan santai, melewati lapak-lapak lain yang ramai, seolah dunia ini milik mereka saja. Juragan Komar menyunggingkan senyum sinis yang bikin Lestari mual. Istrinya, Budiah, dan Nanda ikut-ikutan cengir-cengir, malah Nanda terang-terangan menutupi hidungnya, seolah ada bau busuk di sekitar lapak Lestari. Ini jualan apaan sih? Baunya aneh, kayak bau got. Ucap Nanda dengan nada judes. Suaranya sengaja dikeraskan agar didengar semua orang di pasar. Dia melirik ke arah Lestari dengan tatapan jijik. Lestari hanya bisa mengepalkan tangan di balik meja. Dadanya sesak. Rasanya ingin sekali dia meluapkan semua kemarahan yang sudah ditumpuknya berhari-hari. Tapi dia tahu, belum saatnya. Halah, Neng. Mending kamu pulang aja deh, bantuin ibu kamu di rumah. Jangan sosokan jualan di pasar, saingan sama juragan beneran. Timpal Budiah, nadanya merendahkan. Lestari tahu betul, Budiah ini dulunya cuma pedagang sayur keliling biasa. Setelah suaminya, Komar, entah bagaimana caranya tiba-tiba jadi juragan pasar, gaya hidupnya langsung berubah drastis. Dulu cuma pakai daster butut, sekarang kemana-mana pakai perhiasan yang bikin mata silau. Juragan Komar sendiri malah tertawa terbahak-bahak, seolah itu adalah lelucon paling lucu sedunia. Anak muda sekarang, gampang nyerah. Belum apa-apa udah loyo. Pasar ini butuh orang-orang gigih, Neng. Bukan kayak kamu yang cuma modal tampang doang. Ujarnya, sambil menyindir penampilan Lestari yang memang sederhana dan apa adanya. Lestari tidak membalas. Dia hanya menatap tajam ke arah Juragan Komar,
Tatapan yang penuh arti. Tatapan yang sebenarnya menyimpan badai besar yang siap meledak kapan saja. Dia ingat lagi saat tangannya gemetar memegang berkas-berkas itu. Berkas yang tidak sengaja dia temukan saat masih jadi kurir ojol dulu. Saat itu, Lestari dapat tugas mengantar sebuah amplop besar dari seseorang bernama Pak Budi ke sebuah kantor notaris yang tidak jauh dari pasar ini. Pak Budi ini, kamu tahu, adalah salah satu karyawan lama Juragan Komar yang dipecat secara tidak hormat karena dituduh menggelapkan uang. Lestari waktu itu tidak tahu apa-apa. Dia cuma mengantar paket seperti biasa. Tapi entah kenapa, saat itu tiba-tiba hujan deras, dan Lestari yang terburu-buru tidak sengaja menjatuhkan amplop itu. Isinya berhamburan. Dan disitulah Lestari melihatnya. Dokumen-dokumen aneh yang isinya laporan keuangan yang dimanipulasi, surat-surat kepemilikan lahan pasar yang sepertinya dipalsukan, dan yang paling mencengangkan, bukti transfer uang dalam jumlah besar ke rekening-rekening yang tidak jelas, seolah-olah itu adalah penggelapan pajak berskala besar. Lestari, yang dulunya sering iseng baca berita soal korupsi dan mafia tanah di internet, langsung sadar ada yang tidak beres. Dia buru-buru mengumpulkan dokumen itu, merapikannya kembali, dan mengantarkannya. Tapi otaknya sudah merekam semua detail penting di berkas-berkas itu. Dia bahkan sempat memotret beberapa halaman penting dengan ponselnya, hanya untuk berjaga-jaga. Naluri kurir paketnya yang sering melihat berbagai macam kiriman aneh, membuatnya lebih peka terhadap hal-hal seperti ini. Sejak saat itu, Lestari mulai mencari tahu. Sedikit demi sedikit, sambil jualan takjil, dia mengamati gerak-gerik Juragan Komar. Dia juga mulai mendengarkan gosip-gosip dari pedagang lama yang kerap mengeluh soal pungutan liar dan biaya sewa lapak yang terus naik tidak masuk akal. Semua kepingan puzzle itu perlahan bersatu. Dan kamu tahu apa? Semua menunjuk pada satu orang, Juragan Komar. Lestari bukan wanita yang gampang menyerah. Dia ingat bagaimana dulu dia harus pontang-panting naik motornya, mengantar paket dari pagi buta sampai larut malam, hanya untuk bisa membayar sewa kosan kecilnya dan mengirim uang untuk ibunya di kampung. Dia pernah kehujanan, kepanasan, ban bocor di tengah jalan, bahkan pernah hampir ditipu pelanggan. Tapi dia selalu bangkit. Dia selalu mencari cara. Dan sekarang, dia punya kartu as yang bisa membuat Juragan Komar, si raja pasar yang sombong itu, berlutut. Kenapa diam? Malu ya dagangannya sepi. Nanda menyalak lagi. Kali ini dia sengaja mendorong meja Lestari sedikit, membuat beberapa gelas kolak di atasnya sedikit bergoyang. Mending kamu berhenti aja deh, Neng. Gak ada gunanya juga kamu di sini. Cuma buang-buang waktu. Lestari memejamkan mata sesaat, menarik napas dalam-dalam. Jualan itu rezeki dari Tuhan, Neng. Kalau memang bukan rezeki saya hari ini, ya nanti pasti ada gantinya. Jawab Lestari dengan suara pelan, tapi penuh ketegasan yang tak terbantahkan. Matanya terbuka, menatap lurus ke arah Nanda, lalu ke Budiah, dan terakhir ke Juragan Komar. Ada kilatan aneh di mata Lestari. Kilatan yang seharusnya membuat Juragan Komar bergidik, tapi kesombongannya sudah membutakan mata hatinya. Rezeki dari Tuhan apaan? Rezeki itu ya dicari, Neng. Kalau kamu cuma ngandelin mujizat, ya selamanya dagangan kamu bakalan kayak gini. Sahut Juragan Komar dengan tawa mengejek. Kamu tahu kan, pasar ini saya yang punya. Jadi kalau saya mau, kamu bisa saya usir kapan aja. Dia sengaja mengatakan itu keras-keras, agar semua pedagang dan pembeli di sekitarnya mendengar. Dia ingin memperlihatkan kekuasaannya. Dia ingin semua orang tahu bahwa di pasar ini Juragan Komar adalah raja. Tapi justru omongannya itu, kamu tahu, semakin membuat Lestari yakin. Lestari mengangguk pelan, seolah menyetujui perkataan Juragan Komar. Sebuah senyum tipis, nyaris tidak terlihat, tersungging di bibirnya. Senyum yang penuh misteri, penuh rencana. Senyum yang seharusnya menjadi alarm bahaya bagi Juragan Komar. Betul Juragan, pasar ini milik Juragan, tapi saya cuma numpang jualan, gak lama kok. Jawab Lestari. Kalimat gak lama kok itu punya makna ganda. Bagi Juragan Komar, itu berarti Lestari akan segera menyerah dan pergi.
Tapi, bagi Lestari, itu berarti sebentar lagi Juragan Komar tidak akan punya pasar ini lagi untuk dia sombongkan. Setelah puas menghina Lestari, Juragan Komar dan keluarganya berlalu, meninggalkan Lestari sendirian di antara lapak yang sepi. Para preman suruhan Juragan Komar masih berjaga, memastikan tidak ada pembeli yang mendekat. Lestari tidak menyerah. Setelah Komar pergi, dia mengeluarkan ponselnya. Jari-jarinya dengan cepat mengetik pesan. Pak Hadi, saya sudah siap. Bisa kita bertemu malam ini di tempat biasa? Beberapa detik kemudian, ponsel Lestari bergetar. Balasan dari Pak Hadi, mantan kepala keamanan pasar yang dipecat Juragan Komar karena ketahuan membela pedagang kecil. Pak Hadi adalah salah satu orang yang Lestari percaya. Dia sudah mendengar banyak cerita dari Pak Hadi tentang kebusukan Komar. Dan Pak Hadi, dengan senang hati, sudah berjanji akan membantu Lestari. Bisa, Neng. Jam 9 malam ya. Hati-hati di jalan. Lestari tersenyum. Senyum kemenangan yang sebentar lagi akan menjadi kenyataan. Dia melirik ke arah preman-preman yang masih duduk santai di pojokan, pura-pura tidak melihat. Di matanya, mereka semua sudah seperti bidak catur yang sedang menanti perintah untuk dikalahkan. Dia sudah punya bukti, dia sudah punya saksi, dia sudah punya rencana. Dan dia akan memastikan Juragan Komar membayar mahal untuk setiap tetes air mata dan penderitaan yang telah dia timbulkan. Malam itu, setelah berjualan takjil hingga adzan Isya, dan akhirnya pulang dengan dagangan yang masih banyak tersisa, Lestari bergegas mandi. Dia memakai pakaian yang paling rapi yang dia punya, pakaian yang dulu sering dia kenakan saat masih menjadi kurir pengantar dokumen-dokumen penting. Di dalam tas selempangnya tersimpan rapi ponselnya yang berisi semua bukti foto dan sebuah flash disk kecil yang sudah dia isi dengan salinan digital dari semua berkas-berkas busuk Juragan Komar. Dia bahkan sudah mencetak beberapa dokumen penting untuk berjaga-jaga. Lestari meninggalkan kosannya yang sempit. Dia sengaja tidak naik ojol. Dia memilih berjalan kaki, menyusuri gang-gang kecil yang sepi, menikmati ketenangan malam yang kontras dengan hiruk-pikuk pasar. Di benaknya, dia membayangkan wajah Juragan Komar, Budiah, dan Nanda saat semua kebusukan mereka terbongkar. Dia membayangkan bagaimana mereka akan merasa malu, bagaimana mereka akan dihujat oleh masyarakat, bagaimana mereka akan menghadapi konsekuensi hukum dari semua perbuatan jahat mereka. Dia akan memberikan pelajaran kepada mereka, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk semua pedagang kecil yang sudah diinjak-injak oleh keserakaran Juragan Komar. Kamu tahu, terkadang karma itu datang dari tangan orang yang paling tidak kamu duga. Dan Lestari, mantan kurir paket yang gigih itu, akan menjadi tangan Tuhan untuk menegakkan keadilan. Lestari tiba di warung kopi Pak Jono, tempat biasa dia bertemu Pak Hadi. Pak Hadi sudah duduk di salah satu sudut, dengan secangkir kopi hitam di depannya. Matanya tampak menanti, penuh harapan. Lestari duduk di depannya, mengulahkan tasnya. Tidak ada basa-basi. Ini semua buktinya, Pak, kata Lestari, meletakkan flash disk dan beberapa lembar kertas di atas meja. Saya sudah salin semua, dari manipulasi laporan keuangan, penggelapan pajak, sampai bukti-bukti transaksi mencurigakan terkait kepemilikan lahan pasar. Pak Hadi mengambil berkas-berkas itu dengan tangan bergetar. Wajahnya menegang, matanya membesar saat melihat detail di setiap lembar kertas. Ya Allah, Neng Lestari, ini benar-benar gila. Dia membisikkan kata-kata itu seolah takut ada yang mendengar. Dan saya tahu Pak Hadi punya banyak cerita dari dalam. Kita perlu menggabungkan semua ini. Lestari melanjutkan, suaranya tenang tapi tajam. Saya juga sudah menghubungi kenalan saya dari kantor media, Pak. Dia bersedia membantu mengangkat kasus ini, asal buktinya kuat. Lestari tidak lagi menggunakan sapaan Neng untuk dirinya sendiri. Dia berbicara sebagai seorang yang sedang merencanakan sesuatu yang besar,
dengan penuh keyakinan. Pak Hadi menatap Lestari. Ada rasa kagum yang luar biasa di matanya. Neng Lestari, kamu benar-benar hebat. Saya tidak salah orang mempercayai kamu. Ini bukan soal hebat, Pak. Ini soal keadilan. Lestari membalas, tatapannya menyala-nyala. Juragan Komar sudah terlalu lama menipu dan menindas. Sudah saatnya dia merasakan balasan dari semua perbuatannya. Dan saya akan memastikan itu. Malam itu, di warung kopi sederhana, Lestari dan Pak Hadi merangkai rencana. Rencana yang akan mengguncang pasar, yang akan mengungkap semua kebusukan Juragan Komar di depan umum. Sebuah rencana yang akan membuat sang juragan pasar sombong itu tak punya tempat lagi untuk bersembunyi. Kamu tahu, hari-hari Juragan Komar yang penuh kesombongan itu sebentar lagi akan berakhir, dan Lestari akan memastikan itu. Dengan tangan dinginnya, dengan bukti yang berbicara lebih keras dari teriakan apapun. Dia tidak akan membiarkan Komar lagi menikmati kekayaannya yang didapat dari menindas orang lain. Tidak akan pernah. Panas terik Ramadan membakar ubun-ubun. Tapi tidak sepanas amarah Komar yang kini meluap-luap di tengah kerumunan pasar. Kamu harusnya lihat wajahnya. Merah padam kayak udang rebus. Bola matanya melotot menatap Lestari. Dia merasa Lestari ini cuma sebutir debu yang berani-beraninya menantang badai. Kamu ini ya, Lestari, sudah dikasih hati, minta jantung. Sudah untung boleh jualan di sini, malah bikin onar. Sekarang pergi kamu. Angkat semua daganganmu itu. Saya tidak mau lagi melihat muka kamu di pasar ini. Teriak Komar. Suaranya menggelegar, beradu dengan hiruk-pikuk pasar yang mendadak sunyi karena semua mata tertuju pada mereka berdua. Para pedagang lain, para pembeli, semua menahan napas. Mereka tahu, Komar kalau sudah marah begini, tidak main-main. Lestari bisa saja benar-benar kehilangan tempatnya. Lestari, dia berdiri tegak, tak gentar sedikit pun. Di depannya ada meja kecilnya yang ditutupi aneka takjil manis. Di belakangnya ada gerobak sederhana, saksi bisu perjuangannya selama ini. Dia menatap balik Komar, tatapannya tenang, jauh berbeda dari badai yang berkecamuk di dalam hatinya. Kamu tahu kan, Lestari ini bukan tipe yang asal bicara. Dia selalu menghitung setiap langkahnya. Pak Komar, saya ini jualan di sini pakai izin resmi. Bayar pungutan pasar juga tidak pernah telat. Jawab Lestari. Suaranya pelan tapi tegas. Jadi, Bapak tidak bisa seenaknya mengusir saya begitu saja. Komar terbahak. Tawa yang meremehkan. Tawa yang penuh kesombongan. Izin. Pungutan. Halah, semua itu di bawah kendali saya, Lestari. Saya ini juragan pasar di sini. Mau saya usir sekarang ya tinggal usir saja. Kamu pikir kamu siapa? Hah? Pedagang kaki lima begini mau nantang saya? Kerumunan mulai berbisik-bisik. Kasihan Lestari, gumam sebagian. Tapi ada juga yang menatap Komar dengan pandangan takut dan benci. Mereka semua tahu kelakuan Komar yang semena-mena. Tapi tidak ada yang berani melawan. Juragan satu ini memang terkenal licik dan punya banyak backingan. Lestari menarik napas perlahan. Senyum tipis, sangat tipis, terukir di bibirnya. Senyum yang membuat Komar bergidik entah kenapa. Tentu saja saya tahu Bapak Juragan Pasar. Semua orang di sini juga tahu. Juragan Pasar yang punya banyak sekali aset, rumah mewah, mobil bagus. Padahal setahu saya, dulu Bapak cuma pedagang ikan biasa. Kayak mendadak ya, Pak? Ucapan Lestari itu seperti menusuk langsung ulu hati Komar. Wajahnya semakin memerah. Jaga bicaramu, Lestari. Kamu mau menuduh saya, ha? Menuduh? Oh, tidak, Pak. Saya hanya mencoba mengingat-ingat, kata Lestari. Tangannya mengambil selembar kertas lusuh dari kantong apronnya. Kertas yang sebenarnya hanya lembaran kosong biasa. Tapi di tangan Lestari, kertas itu seolah-olah mengandung rahasia paling kelam. Kamu tahu kan, dulu sebelum saya jualan takjil begini, saya ini kurir paket. Keliling kota, masuk ke ganggang sempit, juga ke gedung-gedung megah. Kadang antar ke rumah, kadang ke kantor. Banyak sekali hal yang saya lihat,
saya dengar. Termasuk berkas-berkas rahasia yang Bapak kirim. Sontak, suasana makin hening. Komar terdiam, matanya menyipit. Ekspresinya berubah dari marah menjadi sedikit was-was. Para pedagang lain saling pandang. Mereka ingat, Lestari memang pernah jadi kurir. Lestari ini memang orangnya teliti, dan kalau bekerja selalu serius. Saya ingat betul, Pak Komar. Lanjut Lestari. Suaranya kini semakin jelas dan penuh keyakinan. Dulu, sekitar 3 tahun lalu, saya sering sekali mengantar paket dari kantor Bapak. Bukan ke rumah, bukan ke toko, tapi ke beberapa alamat yang aneh. Misalnya, ke rumah seorang notaris yang sudah tidak praktek lagi, tapi saya lihat ada plang nama lain di situ. Atau ke sebuah kantor yayasan yang ternyata cuma kedok. Isinya, saya tidak tahu pasti, Pak. Tapi saya ingat betul. Berkas-berkas itu tebal, amplopnya disegel rapi, dan Bapak selalu berpesan agar dijaga baik-baik. Jangan sampai hilang sedikit pun. Bahkan Bapak pernah memberikan bonus khusus hanya untuk 1 kali pengiriman berkas yang katanya sangat penting. Komar mulai gelisah. Dia menggaruk-garuk belakang lehernya. Apa maksudmu ini, Lestari? Jangan mengada-ada. Semua berkas saya itu wajar-wajar saja. Urusan bisnis. Oh, tentu saja, Pak. Urusan bisnis. Lestari tersenyum. Senyum kemenangan yang perlahan tapi pasti mulai terlihat. Tapi saya ini kan orangnya suka penasaran. Apalagi kalau melihat ada yang mencurigakan. Kamu tahu, jadi kurir itu melatih kita untuk jeli. Melihat alamat, nama penerima, isi paket kalau tidak disegel rapat. Nah, waktu itu ada 1 amplop besar dari Bapak yang sedikit terbuka di bagian ujungnya. Mungkin karena terisak-isak gikas kurir. Waktu itu saya mau menutupnya lagi. Tapi mata saya sempat melihat sedikit isinya. Napas Komar tertahan. Wajahnya yang tadinya merah padam kini memucat. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Saya melihat sebuah daftar, Pak, kata Lestari. Tatapannya menembus Komar. Daftar aset-aset pasar ini. Tapi bukan atas nama Bapak, Pak. Melainkan atas nama banyak sekali orang. Dan di situ ada catatan tentang pengalihan hak atau hibah dari orang-orang tersebut kepada sebuah nama yayasan. Yayasan yang saya antarkan paketnya itu, Pak. Para pedagang di kerumunan mulai ribut. Mereka saling berbisik, kaget dengan apa yang Lestari sampaikan. Pasar ini adalah milik banyak orang, milik warga. Mereka bayar pungutan karena ini lahan pemerintah, bukan lahan pribadi Komar. Jadi, manipulasi aset itu bukan hal main-main. Bohong, kamu mengarang cerita. Komar membentak, suaranya serak. Tapi nadanya sudah tidak lagi arogan, melainkan lebih seperti orang yang sedang panik. Mengarang cerita, Lestari terkekeh kecil. Kamu tahu, Pak, waktu itu saya cuma seorang kurir biasa, tidak punya kuasa apa-apa. Tapi saya juga punya rasa keadilan. Saya tidak bisa diam saja melihat hal-hal yang tidak beres. Jadi, saya tidak sengaja mendokumentasikan apa yang saya lihat itu. Mata Lestari beralih ke salah satu sudut pasar, tempat sebuah kamera ponsel usang tersembunyi. Seolah-olah kamera itu adalah saksi bisu dari semua yang terjadi. Kamu ingat, Pak Komar, waktu itu Bapak pernah meminta saya mengantar dokumen penting ke sebuah kantor pajak abal-abal yang Bapak dirikan di ruko kosong dekat terminal. Kantor yang cuma ada 1 pegawai, dan dia selalu senyum-senyum aneh setiap kali saya mengantar paket dari Bapak. Dek, jantung Komar seolah berhenti berdetak. Ini adalah pukulan telak. Kantor pajak abal-abal itu adalah bagian dari skema penggelapan pajaknya yang paling rahasia. Bagaimana bisa Lestari tahu? Kamu memata-matai saya. Komar geram, tapi kali ini kemarahannya diselimuti ketakutan yang mendalam. Memata-matai? Oh tidak, Pak. Saya hanya menjalankan tugas sebagai kurir. Lestari membalas dengan tenang. Tapi saya ini punya ingatan yang kuat, Pak. Saya ingat tanggal-tanggal pengiriman, nominal uang yang tertera di kwitansi, bahkan tanda tangan penerima yang seringkali sama, padahal namanya beda-beda. Ini semua tentang manipulasi laporan keuangan, aset fiktif,
dan penggelapan pajak yang Bapak lakukan selama bertahun-tahun. Pajak yang seharusnya masuk ke kas negara, justru masuk ke kantong Bapak untuk membeli rumah-rumah mewah dan mobil-mobil baru itu. Kerumunan kini benar-benar gempar. Suara-suara marah mulai terdengar jelas. Penggelapan pajak, manipulasi aset, itu kejahatan besar. Waktu Bapak merenovasi bagian pasar, menaikkan harga sewa lapak, semua orang menduga Bapak cuma tamak. Tapi ternyata di balik itu ada cerita lain ya, Pak. Lestari melanjutkan, seolah sedang bercerita dongeng yang menyeramkan. Dulu, waktu saya masih kurir, saya pernah mengantar beberapa sumbangan besar atas nama yayasan Bapak ke beberapa oknum pejabat. Sumbangan yang nilainya fantastis, jauh di atas pendapatan yayasan yang saya lihat laporan keuangannya di salah satu berkas yang Bapak minta saya titipkan ke tukang fotokopi di ujung jalan itu, Pak. Tukang fotokopi yang Bapak mintai tolong untuk menggandakan berkas rahasia Bapak malam-malam, padahal di sana tidak ada CCTV. Saya kebetulan mengantar paket ke sana dan melihat semua itu. Lestari mengeluarkan sebuah amplop tebal dari balik mejanya. Amplop berwarna coklat kusam, tampak sudah lama tersimpan. Semua mata tertuju pada amplop itu. Komar menelan ludah, bibirnya bergetar. Dia tahu apa isi amplop itu. Dia ingat betul, itu adalah arsip-arsip yang dia pikir sudah Lestari buang. Ini bukan sekadar ingatan atau cerita karangan, Pak Komar, kata Lestari. Suaranya merendah, tapi dampaknya justru lebih menggelegar dari teriakan apapun. Ini adalah salinan bukti otentik, daftar aset pasar yang diubah kepemilikannya secara ilegal, laporan keuangan fiktif yayasan Bapak, rekapitulasi penggelapan pajak selama 5 tahun terakhir, bahkan beberapa catatan transfer dana ke rekening-rekening yang mencurigakan, termasuk rekening-rekening oknum pejabat yang menjadi backingan Bapak selama ini. Lestari tidak mengacungkan amplop itu. Dia hanya memegangnya erat. Namun di mata Komar, amplop itu seperti bom waktu yang siap meledak dan menghancurkan seluruh kehidupannya. Tiba-tiba, suara sirena mobil terdengar mendekat. Bukan sirena pemadam kebakaran atau ambulans, melainkan sirena kepolisian. Sebuah mobil patroli berhenti tidak jauh dari tempat kerumunan. 2 orang polisi berseragam lengkap turun dari mobil. Mereka melangkah santai, seolah sudah tahu apa yang akan terjadi. Maaf, apa benar di sini ada keributan? Tanya salah satu polisi. Pandangannya menyapu kerumunan dan berhenti pada Lestari dan Komar. Komar mendadak kehilangan kata-kata. Dia menatap Lestari dengan mata melotot penuh kebencian dan ketakutan yang luar biasa. Lestari tersenyum. Senyum tulus, senyum lega, senyum kemenangan. Tidak ada keributan, Pak Polisi, jawab Lestari dengan tenang. Saya hanya sedang menjelaskan beberapa hal penting kepada Pak Komar, juragan pasar di sini. Dan sepertinya Bapak berdua datang di waktu yang sangat tepat. Polisi itu mengerutkan kening. Lalu pandangannya beralih ke amplop di tangan Lestari. Hal penting apa itu, Bu? Lestari menatap Komar sekali lagi, memberinya tatapan yang seolah berkata, "Ini adalah akhirmu." Lalu, dengan gerakan mantap, dia menyerahkan amplop coklat itu kepada sang polisi. Ini, Pak. Ini adalah bukti. Bukti kejahatan manipulasi aset pasar, penggelapan pajak, dan suap yang dilakukan oleh juragan Komar selama bertahun-tahun, kata Lestari. Suaranya bergetar menahan emosi yang meluap. Saya harap keadilan bisa ditegakkan, demi kami para pedagang kecil yang selama ini tertindas, demi masyarakat yang dirugikan. Wajah Komar sudah pucat pasi. Dia tidak bisa lagi menyembunyikan rasa takutnya. Seluruh kesombongan dan arogansinya runtuh seketika. Seperti benteng pasir yang diterjang ombak. Dia mencoba melarikan diri. Namun kerumunan pedagang dan pembeli yang marah kini membentuk lingkaran, menghalangi jalannya. Mereka, yang selama ini hanya bisa diam, kini menyadari bahwa mereka memiliki Lestari, seorang perempuan hebat yang berani membongkar borok kejahatan Komar. Melihat amplop itu, polisi mengerutkan kening.
Lalu ia membuka isinya, dan matanya langsung melebar. Beberapa lembar fotokopian dokumen penting, rekapitulasi angka-angka, dan beberapa lembar foto yang tampaknya diambil secara diam-diam. Semua bukti yang Lestari kumpulkan bertahun-tahun disimpannya rapat-rapat, menunggu saat yang tepat. Dan hari ini, saatnya telah tiba. Pak Komar, kami harus membawa Bapak ke kantor untuk dimintai keterangan lebih lanjut, kata polisi itu, suaranya tegas. Komar limbung, hampir jatuh. Dia mencoba berbicara, tapi suaranya tersangkut di tenggorokan. Dia menatap Lestari, yang kini berdiri tegak di tengah sorak-sorai dan bisikan kekaguman dari kerumunan. Wajahnya kini tidak lagi merah padam karena marah, melainkan karena malu yang tak terhingga dan ketakutan akan masa depan yang suram. Karma itu nyata, dan kini sedang menagih utang-utangnya. Sebuah akhir yang pantas bagi keserakahan yang membutakan mata. Dan Lestari, sang kurir yang menjelma menjadi pahlawan, telah memastikan itu terjadi. Dengan tangan dinginnya, dengan bukti yang berbicara lebih keras dari teriakan apapun. Dia tidak akan membiarkan Komar lagi menikmati kekayaannya yang didapat dari menindas orang lain. Tidak akan pernah. Kamu tahu, kadang hidup ini seperti kaset kusut. Diputar berulang-ulang, nadanya sama. Ceritanya gitu-gitu aja. Sampai akhirnya ada tangan tak terduga yang berani menarik paksa pita itu, membetulkannya, atau justru memutuskannya sekalian. Dan hari ini, di jantung pasar yang biasanya riuh dengan tawar-menawar, bukan cuma suara transaksi yang bersahutan, tapi juga gemuruh kebenaran yang meledak begitu saja, menghantam seorang juragan yang selama ini merasa tak tersentuh. Komar, kamu tahu, juragan pasar yang selama ini bertingkah kayak raja kecil, tiba-tiba harus menghadapi kenyataan pahit yang sudah lama ia tabur sendiri. Pagi itu, suasana pasar sudah beda dari biasanya. Ada segerombolan orang berseragam rapi, bukan cuma petugas pasar biasa, tapi ada perwakilan dari Dinas Pertanahan Kota, dari kantor pajak, bahkan ada dari kelurahan setempat. Mereka berdiri tegap di depan kantor Komar yang megah, yang sebenarnya cuma bangunan tambahan hasil mencaplok lahan publik. Kamu bisa bayangkan gimana tegangnya itu. Para pedagang yang lain yang selama ini cuma bisa menelan ludah melihat kesewenang-wenangan Komar sekarang bergerombol. Bisik-bisik, tatapan penasaran, tapi juga terselip harapan. Mereka tahu ada sesuatu yang besar akan terjadi, sesuatu yang sudah lama mereka nantikan. Komar keluar dari kantornya, dengan raut muka congkak khasnya. Senyumnya masih terukir, seolah dia penguasa tunggal yang tak akan goyah. Dia mendekat ke arah para petugas itu, menatap mereka satu persatu dengan sorot meremehkan. "Ada apa ini bapak-bapak? Pagi-pagi sudah ramai begini. Mau kunjungan mendadak atau ada perlu apa?" tanyanya. Suaranya dipaksakan ramah, tapi jelas tersirat ancaman di baliknya. Dia pikir, paling cuma teguran kecil, paling cuma minta jatah seperti biasanya. Dia tak tahu, hari ini adalah hari perhitungan. Salah satu petugas dari Dinas Pertanahan yang kelihatannya paling senior maju selangkah. Tatapannya lurus, dingin, tidak gentar sedikit pun dengan aura intimidasi Komar. "Pak Komar, kami kesini untuk menindaklanjuti laporan serius terkait dugaan manipulasi aset lahan pasar dan penggelapan pajak," katanya, suaranya tenang tapi berat. Senyum Komar langsung luntur, wajahnya menegang. "Laporan apa? Siapa yang melaporkan saya? Itu fitnah. Saya ini juragan pasar. Saya yang membangun tempat ini." Dia mulai membela diri. Nada suaranya meninggi, mencoba menguasai keadaan seperti biasa. Tapi kali ini tidak ada yang gentar. Tiba-tiba, dari kerumunan pedagang, muncul Lestari. Dia berjalan tenang, langkahnya mantap, tanpa ragu sedikit pun. Di tangannya tergenggam sebuah map berwarna coklat yang sudah lusuh. Tapi isinya, kamu tahu, itu bom waktu yang siap meledak di wajah Komar. Para pedagang langsung menatapnya dengan campur aduk perasaan. Ada kagum, ada juga khawatir.
Mereka tahu, Lestari memang pemberani. Tapi berhadapan dengan Komar begini, Saya yang melaporkan Pak Komar, kata Lestari. Suaranya lembut tapi penuh kekuatan. Dia berdiri tegak di depan Komar, tatapan matanya lurus, tidak gentar sedikit pun. Wajahnya yang biasa terlihat lelah karena berjualan takjil, kini memancarkan aura berbeda. Aura keadilan. Komar menatap Lestari dengan mata membelalak, seolah tak percaya. Kamu? Cih, kurir paket rendahan macam kamu ini mau melawan saya. Jangan mimpi. Dia tertawa sinis, mencoba meremehkan Lestari di depan semua orang. Kamu bisa lihat gimana Lestari cuma diam, membiarkan Komar bicara. Karena dia tahu, sebentar lagi tawa itu akan berubah jadi tangisan penyesalan. Petugas Dinas Pertanahan berdeham. Pak Komar, tolong jaga ucapan kamu. Ibu Lestari adalah warga negara yang berhak melaporkan dugaan pelanggaran hukum. Dan kami punya dasar kuat untuk datang ke sini hari ini. Dia menunjuk map di tangan Lestari. Kami sudah menerima sebagian bukti awal dari Ibu Lestari. Sekarang, kami ingin kamu melihatnya sendiri. Lestari membuka mapnya. Dengan tangan yang sedikit bergetar, dia menyerahkan beberapa lembar fotokopi sertifikat tanah, kwitansi-kwitansi pembayaran, dan juga beberapa foto. Ini Pak, katanya kepada petugas. Ini salinan sertifikat tanah Pak Komar yang menyebutkan luas lahan pasar ini. Tapi di sini ada juga bukti penambahan bangunan ilegal yang dibangun di atas lahan fasilitas umum, Pak. Saya menemukannya waktu dulu jadi kurir. Mengantarkan dokumen ke beberapa tempat dan tidak sengaja melihat berkas-berkas ini. Kamu bisa lihat betapa cerdiknya Lestari. Dia tidak asal menuduh. Dia punya bukti nyata. Bukti otentik manipulasi lahan aset pasar dan penggelapan pajak milik juragan, yang Lestari temukan secara tidak sengaja saat menjadi kurir paket. Dia ingat betul, waktu itu dia disuruh mengantar berkas ke kantor notaris langganan Komar. Saat menunggu, tanpa sengaja, dia melihat tumpukan dokumen yang harusnya sudah masuk ke arsip, tapi malah tercecer di meja. Naluri anehnya sebagai kurir yang harus cermat membaca alamat dan nama, membuatnya membaca sekilas beberapa judul dokumen itu. Dan saat itu, dia melihat nama Komar dan angka-angka yang janggal di beberapa laporan keuangan, serta gambar denah pasar yang ternyata tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dia mencuri pandang, menghafal, bahkan diam-diam memotret beberapa halaman penting dengan ponsel murahnya. Kecurigaannya semakin kuat saat dia mulai berjualan takjil dan melihat sendiri bagaimana Komar memungut sewa dari pedagang kaki lima tanpa kwitansi resmi. Atau bagaimana dia mengklaim beberapa lapak sebagai miliknya, padahal jelas itu fasilitas umum. Para petugas mulai meneliti berkas-berkas itu dengan saksama. Wajah mereka semakin serius. Komar, yang tadinya masih mencoba tertawa, mulai gelisah. Keringat dingin mulai mengucur di pelipisnya. Ini ada bukti pembayaran sewa lapak yang tidak masuk ke kas pasar resmi Pak Komar, kata petugas dari kantor pajak, menunjuk ke sebuah buku catatan yang Lestari juga sertakan. Dan ini ada perbedaan yang sangat mencolok dengan laporan pajak yang kamu serahkan selama ini. Jumlah uang yang kamu kumpulkan dari para pedagang itu jauh lebih besar dari yang kamu laporkan. Wajah Komar langsung pucat pasi. Dia mencoba mengambil berkas-berkas itu, tapi petugas sigap menghalangi. Tidak, itu tipuan. Itu semua palsu. Lestari ini ingin menjebak saya, teriak Komar. Suaranya panik. Lestari maju selangkah lagi. Palsu, Pak Komar. Apa kamu lupa? Waktu saya mengantar berkas ke kantor notaris langganan kamu, saya tidak sengaja melihat tumpukan dokumen ini. Bahkan ada beberapa yang belum distempel, Pak. Saya tahu persis tulisan tangan kamu di beberapa catatan ini. Dia menunjuk sebuah tulisan tangan di salah satu kwitansi bodong yang mengatasnamakan yayasan fiktif. Kamu pikir saya cuma kurir paket biasa yang tidak tahu apa-apa? Saya ini tukang antar, Pak. Saya sudah melihat ribuan jenis dokumen. Tahu mana yang asli, mana yang cuma akal-akalan. Dan saya hafal betul trik-trik kamu. Mendengar itu, para pedagang yang lain mulai bersuara. Benar, Pak. Komar ini sering meminta uang sewa di luar harga resmi, teriak seorang ibu pedagang sayur. Kami disuruh bayar tunai, tanpa kwitansi.
Katanya buat pengembangan pasar, tapi nyatanya tidak ada. Sambung pedagang lainnya. Teriakan para pedagang itu makin menusuk telinga Komar. Wajahnya merah padam. Bukan karena marah, tapi karena malu yang teramat sangat. Harga dirinya, yang selama ini ia junjung tinggi di pasar itu, kini diinjak-injak di depan mata semua orang. Ini dia, momen face slapping yang nyata. Ia tak bisa lagi bersembunyi di balik kekuasaannya. Petugas dari Dinas Pertanahan menghela napas. Berdasarkan bukti-bukti yang diserahkan Ibu Lestari, ditambah keterangan dari para saksi, kami punya cukup alasan untuk mengambil tindakan. Mulai hari ini, segala bentuk pengelolaan pasar oleh kamu, Pak Komar, kami cabut. Dan untuk aset-aset yang terbukti ilegal, yang berdiri di atas lahan fasilitas umum, kami akan segera melakukan penyegelan dan selanjutnya pembongkaran. Seolah ada palu godam raksasa yang menghantam kepala Komar. Dia terhuyung mundur. Apa? Dibongkar? Itu gedung saya yang bangun. Teriaknya panik. Itu berdiri di atas lahan publik, Pak Komar. Dokumen yang kamu tunjukkan selama ini, itu semua palsu. Kata petugas dari Dinas Pertanahan tegas. Dan untuk tagihan pajak yang kamu gelapkan selama ini, kami sudah menghitungnya. Kamu harus membayar denda yang jumlahnya sangat besar. Kalau tidak, aset-aset kamu yang lain akan kami sita. Karma itu memang kejam ya. Kamu tahu, dia tidak kenal ampun. Hari ini, Komar yang selama ini menikmati kekayaannya dari menindas orang lain, tiba-tiba harus menghadapi kenyataan pahit. Semua harta yang selama ini ia banggakan, yang ia gunakan untuk menindas orang lain, kini menjadi bumerang yang menghancurkannya. Komar mendadak lemas. Dia terjatuh berlutut di tanah berdebu itu. Di tengah keramaian pasar yang selama ini ia kuasai. Wajahnya yang tadi angkuh, kini penuh keputusasaan. Dia menatap Lestari. Matanya memohon. Lestari. Lestari, tolong saya. Jangan begini. Lestari, saya minta maaf. Saya akan mengembalikan semua uang kamu. Saya tidak akan mengganggu jualan takjil kamu lagi. Saya akan berikan kamu lapak terbaik. Tolong, cabut laporan kamu. Lestari menatap Komar. Tatapannya tidak goyah sedikit pun. Dia mengingat bagaimana Komar dulu mengusirnya. Bagaimana Komar menertawakannya. Bagaimana Komar membuat takjilnya sepi. Bagaimana Komar hampir membuatnya putus asa. Dia mengingat wajah ibunya yang sakit. Wajah adiknya yang kelaparan. Semua penderitaan itu bukan cuma dia yang merasakan, tapi juga para pedagang lain yang selama ini cuma bisa menunduk. Pak Komar, kata Lestari, suaranya datar, tanpa emosi. Dulu, saat saya memohon belas kasihan kamu, apa kamu dengar? Saat saya bilang saya cuma ingin mencari nafkah halal, apa kamu peduli? Kamu malah menginjak-injak saya, membuat hidup saya makin susah. Lestari menunjuk ke arah tumpukan takjilnya yang tadi pagi masih sepi. Kamu sengaja membuat dagangan saya sepi, Pak. Kamu ingin saya menyerah. Kamu ingin saya pulang dengan tangan kosong, supaya saya tidak punya uang untuk ibu saya yang sakit. Air mata mulai menggenang di mata Komar. Dia benar-benar terpuruk. Dia mengerti, Lestari tidak akan goyah. Lestari, saya janji, saya akan berubah. Tolong, jangan hancurkan saya. Tapi Lestari menggelengkan kepalanya perlahan. Terlambat, Pak Komar. Semua perbuatan kamu sudah kamu tuai hari ini. Saya tidak melakukan apa-apa. Saya hanya memperlihatkan bukti. Ini bukan tentang dendam pribadi saya saja. Ini tentang keadilan untuk semua pedagang di pasar ini. Ini tentang semua orang yang kamu tindas selama ini. Dia menoleh ke arah para petugas. Saya sudah menyerahkan semua bukti yang saya punya. Sekarang silahkan bapak-bapak tindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku. Para petugas mengangguk. Komar yang masih berlutut kemudian didirikan paksa oleh beberapa petugas yang lain. Dia berontak, tapi sudah tidak ada daya. Teriakan protesnya, sumpah serapahnya,
semua tenggelam dalam riuhnya sorakan para pedagang yang selama ini ia tindas. Ini bukan sorakan dendam, tapi sorakan kebebasan. Di hari itu, juragan pasar yang serakah, yang selama ini menikmati kekuasaannya, dipecat secara memalukan di depan mata semua orang. Kantornya disegel, rumahnya yang berdiri di atas lahan ilegal akan segera dibongkar, dan tagihan pajak serta denda yang harus ia bayar melilitnya seperti ular berbisa. Komar bukan cuma kehilangan kekuasaan dan harta, dia kehilangan harga dirinya, reputasinya, dan semua yang selama ini ia banggakan. Dia ditinggalkan sendirian, menghadapi semua konsekuensi dari perbuatan busuknya. Dan Lestari, sang kurir yang menjelma menjadi pahlawan, telah memastikan itu terjadi. Dengan tangan dinginnya, dengan bukti yang berbicara lebih keras dari teriakan apapun. Dia tidak akan membiarkan Komar lagi menikmati kekayaannya yang didapat dari menindas orang lain. Tidak akan pernah. Pasar itu perlahan mulai bersih dari bayang-bayang Komar. Para pedagang bisa bernapas lega. Mereka bergotong royong, membersihkan area pasar, menata ulang lapak-lapak yang selama ini dimonopoli. Takjil Lestari hari itu ludes dibeli semua pedagang dan warga yang ingin menunjukkan dukungan. Ini bukan cuma tentang Lestari, tapi tentang harapan baru bagi pasar itu. Harapan bahwa kebaikan, meskipun pelan, pasti akan menang melawan keserakahan. Dan Lestari, dia cuma tersenyum tipis. Pekerjaan rumahnya belum selesai, tapi setidaknya babak baru kehidupannya dan kehidupan pasar ini sudah dimulai dengan lembaran yang bersih.